Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayati liqaumin yattaqun. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, marilah kita kembali lagi untuk sama-sama memanjatkan puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita bisa melaksanakan perintah hari ini, antara lain yaitu melaksanakan salat Jumat. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, untuk menjaga dan memperkuat iman kita, marilah kita simak ayat Allah yang berkaitan dengan kehidupan kita, keimanan kita, antara lain yang berkaitan dengan waktu. Perubahan tahun, perubahan waktu itu merupakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan tadi memberitakan bahwa sesungguhnya walladzi ja'ala asy-syamsa, dialah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nura, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dialah yang menentukan tempat peredaran orbitnya untuk apa? Li ta'lamu adada sinina wal hisab, untuk mengetahui perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, siapapun termasuk kita tidak bisa main-main dengan waktu. Waktu itu sebagai anugerah kepada Allah. Waktu itu ditentukan adalah oleh peredaran matahari dan bulan. Matahari mempunyai sinar yang kuat, bulan memberikan cahaya. Karena apabila sama kekuatan cahayanya, tidak akan ada siang dan malam. Ini adalah ciptaan Allah. Sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita, perubahan tahun itu sebenarnya dihitung bulan. Bulan dihitung hari. Hari juga dihitung jam, sore ataupun malam. Allah bersumpah dengan makhluknya dengan waktu itu. Allah bersumpah wadduha wal fajr wal laili. Kemudian juga disumpah dengan waktu-waktu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ini memberikan peringatan kepada kita, sebenarnya bukan hanya perubahan tahun, perubahan waktu, menit ke menit, hari ke hari, Jumat ke Jumat. Itu adalah peredaran yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Tadi khususnya untuk peredaran tahun itu, peredaran bumi dan peredaran matahari, peredaran matahari dan bulan, itu Allah ciptakan untuk apa tadi? Mengetahui jumlah tahun. Kita kalau tidak ada tentang tahun, tentang waktu, akan bingung kapan dan di mana kondisi-kondisi itu.
Kenapa waktu itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah itu sendiri. Maka hadis menyatakan iktanim khamsan qabla hamsin, harus manfaatkan waktu 5 sebelum datang yang 5. Antara lain waktu sehat sebelum datang sakit, waktu muda sebelum datang tua, waktu senggang sebelum waktu sibuk, waktu hidup sebelum datang kematian. Ini adalah waktu Allah. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Wadduha wal laili wal fajr, itu adalah mengingatkan bahwa itu waktu adalah mempunyai makna yang sangat besar bagi kita. Untuk itu tahun ini sebenarnya waktu dalam menurut syara dihitung berdasarkan tahun komariah, bukan syamsiah. Tahun 1 Januari hari ini itu dihitungnya dengan peredaran matahari, tapi sudah jadi kebiasaan, sering dijadikan momentum untuk muhasabah, untuk bagaimana meningkatkan perhitungan di awal tahun syamsiah bukan komariah. Itu tidak jadi persoalan. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam syara menentukan kewajiban bulan puasa itu berdasarkan komariah. Kewajiban per tahun untuk zakat itu ditentukan dengan bulan komariah, bukan syamsiah, bukan dengan matahari. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kita harus sadari ini tanda-tanda kebesaran Allah. Perubahan-perubahan, pertukaran malam dan hari dalam ayat itu disebutkan bahwa ma khalaqallahu zalika illa bil haq. Allah tidak menciptakan hal itu kecuali dengan benar-benar sungguh berhak, agar untuk menjelaskan kepada orang yang mengetahui tentang kebesaran dan tanda kebesaran Allah itu sendiri. Selanjutnya dalam ayat itu disebutkan inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Sungguh pertukaran malam dan siang, sehingga ada hari dan ada bulan, ada tahun itu, dan juga apa yang diciptakan di bumi dan di langit, itu tanda-tanda kebesaran bagi orang yang bertakwa. Marilah kita taati, marilah kita tafakuri tentang waktu itu sendiri. Kita sadar bahwa tua muda ditentukan oleh waktu itu sendiri. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, untuk tahun ke depan hari ini kita tentu harus terus meningkatkan amal soleh kita. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar harus terus dijaga. Seandainya amar ma'ruf nahi munkar terhenti, tentu apa jadinya dunia ini. Namun tentu semuanya dengan cara-cara lemah lembut, bukan dengan cara-cara kasar seperti itu. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap Fir'aun dalam surat Toha 20 ayat 42 sampai 46 itu disebutkan bahwa idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, innahu tagha, sebenarnya dia sudah melewati batas, dia melakukan kedoliman. Caranya bagaimana? Fakula, wahai berdua Nabi Musa dan Nabi Harun, katakanlah lahu kepada Fir'aun itu qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, la'allahu yatadakkaru aw yahsa, mudah-mudahan dia sadar dan dia ingat atau dia takut. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, begitu Allah maha kasih sayangnya. Kata-kata kepada orang yang mengaku Tuhan pun harus dengan kata qaulan layyinan, kata-kata dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan tapi tetap tegas. Dan ini adalah cara dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga seorang sahabat
itu menangis ketika mendengar ayat itu. Bagaimana kasih sayangnya Allah terhadap manusia, terhadap orang, terhadap hambanya. Berkata kepada orang yang mengaku Tuhan pun itu dengan lemah lembut. Apalagi kita mengajak kepada orang itu pada bukan mengaku pada Tuhan, tapi mungkin dia adakan penyimpangan. Ini harus dilakukan kaulan layinan agar dia sadar dan dia gak merasa takut. Hadirin kaum muslimin Allah muliakan. Tahun ini diharapkan karena dihitung dengan tahun Syamsiah Januari tahun 2021 itu tentu jadi momentum untuk kita tafakur bagaimana waktu sisa kita, bagaimana waktu yang kita manfaatkan sesuai dengan hadis yang tadi disampaikan, igtanim khamsan qablan, harus memanfaatkan 5 hal sebelum datang yang 5. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan. Pada akhirnya khatib ingin mengingatkan, mengajak bahwa menghadapi kondisi sekarang yang masih Allah menguji kepada kita musim pandemi Corona 19 itu. Ini sebagai ujian dari Allah. Bagaimana langkah-langkah yang kita dekati secara agama, secara pendekatan kepada Allah. Dulu Nabi Hud menghadapi kaum masyarakatnya, itu terjadi dia adalah di samping bahwa kondisi ekonomi ataupun kebutuhan pokok waktu itu kurang, karena kaum Nabi Hud di wilayah Yordania atau sekarang itu adalah ataupun di wilayah Timur Tengah itu tidak turun hujan selama 3 tahun. Kondisinya masyarakat juga dia dapat melakukan dosa. Sehingga Allah menurunkan suatu ayat dan menyatakan kepada Nabi Hud, ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawwalu mujrimin. Pertama, dalam kondisi itu dihimbau kaum Nabi Hud waktu itu untuk istighfar. Jadi dalam kondisi ini sama, kita sedang diuji. Dalam kondisi ini, dalam pendekatan di samping usaha dari segala logistik kesehatan, menjaga protokol kesehatan, itu kewajiban agama, dan pemerintah juga mewajibkan untuk menjaga kesehatan sejalan. Jangan sampai menganggap bahwa itu bukan satu ketakwaan. Takwa melaksanakan perintah Allah, itu adalah perintah agama untuk menjaga kesehatan, termasuk menurut cara-cara sekarang, perhitungan secara rasional, para ahli menyatakan harus melakukan protokol kesehatan. Selanjutnya, di samping usaha itu tadi istighfar dan taubat, dan Allah menjanjikan akan memberikan rezeki, wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan ditambah kepada kamu suatu kekuatan di luar kekuatan kamu. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, kekuatan ini sangat banyak. Kekuatan sehat lahir batin, kekuatan ekonomi, kekuatan kita melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik. Ini janji Allah. Ketika kita menghadapi suatu musibah, kata ujian, istighfar, tobat, kemudian kalau dalam hati melaksanakan sedekah, itu akan yajidkum, ini jajem, pasti Allah akan menambah kamu kekuatan di luar kekuatan yang ada kepada kamu. Wala tatawallu mujrimin, dan janganlah kamu berbuat lagi dosa. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat tadi mengingatkan kepada kita, pertama, tentu ini awal tahun, jadikan momentum untuk menjaga waktu, mengisi waktu dengan kebaikan, meningkatkan kedekatan diri kepada Allah, istighfar, tobat, dan Allah janjikan akan ditambah kekuatan, akan memberikan suatu kekuatan kepada kalian, kepada kamu, di luar kekuatan yang biasa kamu miliki. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan perintah Al-Quran seperti yang dibacakan tadi, istighfar, tobat, dan mendekatkan diri. Insya Allah dalam tahun-tahun ke depan kita optimis apabila mengikuti petunjuk Allah, takwa kepada Allah itu adalah
suatu kekuatan yang sangat dahsyat dari kehidupan Islam. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya adabil akhirah. Allahumma adfa'anna al ghala wal balaa wal wabaa wal muhtalifa wa syaidal mihna ma dhahara minha wa batan min baladina khasa min buldin muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i bil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tattaqun. Astaghfirullahaladzim.